Yang lagi tak pikirkan dengan sangat pusing kepala ini sekarang adalah album solonya Ivan Seventeen. Kalau sekarang kita ngomong tentang konten kreator, digital kreator dan lain-lain, ingat satu hal bahwa visual yang baik itu tidak akan ada tanpa ada audio yang baik. Ya, kalau misal Kapten Jack juga istilahnya, kalau Kapten Jack kan dari kemarin banyak yang nanya nih. Nah, benar Mas. Nanya Comeback enggak karena Cuman itu rebranding. bukan rebranding juga sih. Karena memang waktu itu secara digital gitu, musik-musiknya Kapten Jack itu karena ada inilah ya, ada gejolak internal pada saat itu ya. Jadi anggaplah musik-musik ini anak-anak yang terlantar, jadi nggak sekolah, nggak makan gitu, maksudnya kayak gitu ya. Jadi dia nggak ada di digital, nggak ada di mana, nggak ada. Nah kemarin itu akhirnya kami beberapa orang itu memutuskan, oke nih anak-anak ini lagi deh, ditarik lagi, bikinin sekolah sendiri gitu, dibikinin pasar sendiri, nanti terus kita keluarin. Kenapa? Karena ya karya itu, kalau aku bilang karya itu jangan pernah disia-siakan gitu. Jangan pernah disia-siakan gitu, karena aku pikir apapun yang, karena 98% waktu itu Kapten Jack itu aku yang bikin semua, musik-musiknya, lirik-liriknya segala macam. Itu cukup ternyata untuk zaman sekarang jadi relate gitu loh. Kenapa yang aku tulis zaman dulu sekarang jadi relate banget. Nah itu aku pikir mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman di sana yang pengen opsi berpikir berbeda gitu. Kami itu lagi ke digital, ke platform yang sekarang kalian paham gitu ya. Ada seperti itu. Jadi kalau mau tanya comeback atau enggak, untuk sampai saat ini sih nggak ada sih, belum ada cerita comeback ya. Cuma memang karya-karya itu kami bikin ada lagi di dalam platform digital agar gampang diakses, agar teman-teman punya referensi berpikir juga. Dan anggaplah kalau kita ngomong dari sudut pandang materi ya, hitungannya ya memang anggaplah itu tabungan gitu. Buat kami juga itu tabungan gitu. Sesuatu yang memang paling tidak bisa menghasilkan sesuatu pada akhirnya. Dan itu musisi juga butuh makan kan. Kita ngomongnya faktanya aja gitu. Walaupun memang kami berusaha untuk tidak bikin gimmick yang menjijikan gitu. Tapi paling tidak ya itu yang bisa kami bikin, dan itu bukan gimmick. Itu karena memang kami peduli dengan karya-karya kami, dan kami peduli dengan orang-orang di luar sana yang masih punya pemikiran yang aneh, mungkin berbeda. Itu sih intinya di situ. Nah Mas, tadi kan hampir 90% karya dari Kapten Jack ini yang nyiptain kan Mas Momo. Berarti Mas Momo ini termasuk produser juga dong Mas? Ya, itu tadi aku bilang di awal tadi ya, karena memang dari awal aku sudah punya gambaran dari SMP SMA, itu aku sudah punya gambaran ke arah situ. Dan di zaman SMP atau SMA, di mana orang-orang itu sibuk dengan festival musik dan segala macam, gimana caranya bawain lagu orang seplek banget dengan kaset zaman dulu ya, kaset atau CD gitu ya. Nah aku sudah berpikir untuk gimana caranya create musik yang baru apa segala macam. Nah dan itu kebawa sampai sekarang gitu. Jadi istilahnya aku dari lama banget udah mendedikasikan diri gimana caranya aku bisa jadi produser yang baik, bisa jadi songwriter yang baik. Aku tuh sebenarnya malah nggak dari vokalis ya. Vokal itu malah nggak sengaja dulu awalnya. Karena aku awalnya memang lebih ke gitaris ya. Dari gitaris yang memang melek banget produser, malah hitungannya daripada jadi vokalis gitu, aku lebih jadi produser dulu nih sebenarnya. Mindsetnya lebih produser dulu ya. Nah jadi memang aku cuma tinggal nerusin aja gitu. Vokalis itu karena memang pada saat itu ingat aku zaman awal gitu, karena di bandku yang dulu di Kapten Jack zaman dulu awal itu. Siapa yang mau nyanyi ya? Karena waktu itu pernah sempat ada vokalis dulu, bukan aku pada saat itu, dan memang mungkin kurang cocok dan segala macam. Ya ternyata aku bisa ngeksekusi sedikit lebih baik gitu. Karena aku yang ngambil posisi itu gitu ya. Nah, tapi di balik itu aku juga lebih, sebenarnya concernku lebih gimana caranya aku meramukan sebuah bentuk musik, meramukan sebuah bentuk pemikiran, meramukan segala macam sampai ke ini mau dibawa kemana, siapa pendengarnya, segala macam. Jadi mindsetnya lebih ke arah produser ya. Akhirnya itu yang lebih aku fokuskan gitu, menjadi seorang produser.
Gitu. Nah Mas ngomong-ngomong nih kan ada kemarin kan aku sempat dengerin dulu nih sebelum podcast sama Mas Momo kayak karya-karyanya. Aku lumayan tertarik tentang yang kupu-kupu baja Mas. Itu kan terus di YouTube itu aku nggak nemu official dari Kapten Jack. Ya baru ini aja nih, baru ada lagi. Iya bener. Nah terus aku lihat beberapa orang yang kayak cuman upload tentang musik-musik Re-upload. Re-upload kayak gitu. Terus komen-komennya tuh cukup menarik Mas menurutku. Katanya lagu Kupu-Kupu Baja ini ada yang menjadi peneman saat bisa masa-masa mereka dibully, dan itu tuh lagunya bisa jadi bikin semangat. Iya. Nah kayak gitu. Apakah pada saat menciptakan itu kepikiran Mas atau kayak gimana gitu? Bisa tercipta karya itu. Karya itu harusnya kan memang lahir dari sebuah pemikiran, bukan sesuatu yang cuma kita imajinasikan segala macam seakan-akan. Jadi kalau misalnya sekarang nih kan imajinasi menurutku tuh, aku bikin satu bentuk lagu nih, terus aku imajinasikan ini gimana ya rasanya kalau pacarku selingkuh, kalau ini selingkuh. Jadi mengimajinasi. Kalau aku enggak ya, aku tuh karena zaman dulu ya, sekarang udah, karena aku sekarang membatasi. Aku hobi banget baca, hobi banget wawancara, hobi banget ketemu. Aku tuh jarang ngobrol sama orang. Jujur aja, bukan karena wah ini masnya sok introvert, enggak, karena memang aku tuh malas ketemu orang, jujur. Jadi sekarang yang aku obrolin panjang lebar ini dalam berapa jam ini stok ngomongku seminggu atau sebulan. Serius. Iya. Aku selalu narik apa sih yang ada di dalam masyarakat sekarang, di dalam pikiran teman-teman segala macam. Apa sih kejadian yang sedang terjadi? Apa sebenarnya? Aku seneng banget ngorek hal-hal itu yang paling sensitif sekalipun. Nah itu karena bisa jadi bahan karya. Dan itu menurutku manusiawi banget untuk dilakukan. Nah kalau Kupu-Kupu Baja itu sebenarnya kan itu aku bikin tahun 2010 malah itu sebenarnya. Dari 2010 barang itu udah ada. Itu lahir dari, ya pada saat itu bukan kayak sekarang ya. Sekarang ini bisa jadi sesuatu yang membuat jurang nih ntar nih. Dulu itu kan hal-hal yang anggaplah berbau feminisme gitu, itu kan sesuatu yang jarang banget dibicarakan sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomong musisi itu kan intinya kebanyakan pada saat itu adalah kamu indah sekali, kamu cantik sekali, bagaikan rembulan. Padahal intinya itu bukan kata-kata yang jujur, itu gimana caranya kita ngobrol itu, terus si cowok ini yang ngobrol gimana caranya bisa bereproduksi. Intinya cuma itu doang sebenarnya. Simple memang kayak gitu faktanya. Tapi aku coba ngambil standpoint yang beda. Itu aku ngambil ya bahwa siapapun, apapun gendermu, ya kamu butuh diperlakukan layaknya manusia. Pada inti Kupu Baja seperti itu gitu. Dan memang di Indonesia ini kan istilahnya memang, aku nggak pernah setuju ya dengan kata-kata patriarki. Patriarki itu hampir dibilang sebenarnya juga jargon bikin-bikinan sih sebenarnya. Tapi yang pasti gini, yang pasti di Indonesia karena memang laki-laki ini punya kekuatan fisik lebih besar untuk bisa mendiktekan apapun, otomatis ya perempuan harus ngalah pada saat itu. Dan kita lahir dari budaya seperti itu, budaya hierarki yang seperti itu. Nah, Kupu-Kupu Baja tuh aku tulis seperti itu karena kenapa yang waktu itu jadi bahan bukan eksperimen ya, bahan wawancara itu adalah banyak sekali kasus-kasus kekerasan domestik ya, anggaplah orang, jangankan suami istri ya, masa pacaran gitu loh, yang dipukulin atau apa segala macam karena apa dan segala macam dari situ gitu. Nah akhirnya jadilah benda yang namanya Kupu-Kupu Baja ini. Dan itu sebenarnya juga Kupu-Kupu Baja itu bukan soal cuma perempuan saja gitu, tapi juga buat orang-orang yang anggaplah kesannya selalu ya jadi injakan buat orang-orang lain gitu. Selalu jadi bahan injakan buat orang-orang lain. Jadi lebih ke arah ya kamu sekarang ulat gitu loh. Gimana caranya manusia itu hidup harus bermetamorfosa gitu, harus jadi sesuatu yang lebih baik lagi, harus transcendence istilahnya kalau aku bilang. Nah itu dari situ, dan hampir semua karyanya Kapten Jack sampai Zima atau karyaku yang lain juga sebenarnya lebih banyak ngobrol ke arah. Aku seneng banget sama satu filosof namanya Friedrich Nietzsche. Dia bilang ya manusia itu hidup untuk menjadi Ubermensch. Ubermensch itu kalau kita terjemahkan Superman. Tapi nggak kayak gitu terjemahannya sebenarnya. Intinya manusia itu hidup untuk transcendence, untuk beyond, untuk jadi sesuatu yang lebih dari mereka sekarang. Gitu. Bukan cuma untuk surviving, tapi bahasa yang tepat untuk thriving, bukan hanya untuk bertahan. Karena kalau kita hidup cuma bertahan doang, ya udah di situ kita akan dihajar habis-habisan terus sama hidup. Tapi untuk berjaya.
untuk jadi anggaplah untuk bisa mengendalikan nasib kita sendiri gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi di Captain Jack itu musiknya sebenarnya arahnya ke situ. Positif negatif lah kalau aku bilang. Orang melihatnya mungkin negatif nih, teriak-teriak apa segala macam, tapi di dalamnya selalu akan ada pesan yang menurutku ya bisa jadi ngembangkan seseorang. Jadi bukan cuma nangis-nangis Bombay, ada pacar lari terus kita nangis-nangis gitu. Di sini nggak itu gitu. Jadi memang di situ gimana caranya jadi sesuatu yang jadi manusia yang lebih tangguh aja. Nih, kan dari tadi aku ngebahas tentang musik sama tentang produser. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, ini kan ada yang beda tentang podcast Radar Jogja kali ini itu kita nggak di studionya Radar Jogja. Ya. Benar. Mungkin untuk sahabat Radar Jogja ngenotis nih. Kita nih sebenarnya lagi podcast di mana sih Mas? Dan Oke. dari tempat ini tuh ngehasilin karya apa aja dan project apa aja yang lagi digarap di tempat ini. Gitu. Ini sekarang kita lagi di ruang lab, labnya Jazz Jogja Audio School. Di sini adalah sekolah audio engineering gitu dan segala macam, dan tetek bengeknya. Aku kebetulan juga ngajar di sini. Aku jadi pengajar di sini, dan memang intinya gini, intinya di Jazz ini adalah salah satu dari jawaban, solusi dari kegelisahan. Sekali lagi solusi dari kegelisahan, di mana ketika memang terutama untuk Jogja sendiri, kita ngomong kualitas. Aduh, skena nih malas nyebutnya ya. Kualitas musik lah, kualitas musiknya. Salah satu yang bertanggung jawab sebenarnya ya mungkin kalau memang musisinya memang belum bisa mengembangkan sesuatu, otomatis gini deh. Produsernya gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa memang ngelihat, oke, aku pengen bikin satu project seperti ini gitu ya. Project yang lebih expand, yang lebih punya value yang bagus. Nah, di sini memang fokusnya sebenarnya lebih mendidik produser baru, karena itu penting banget. Jadi penting banget ada orang-orang yang punya pemikiran beyond gitu. Nah, di sini salah satu tempatnya gitu. Dan aku juga kebetulan ngajar di sini dari tahun 2013-an apa ya kayaknya. Dari 2013 sampai sekarang di sini, dan memang salah satunya kalau aku juga ya tadi aku bilang bahwa ini jawaban atas kegelisahanku ya. Jadi paling tidak mungkin aku memang udah nggak di Captain Jack lagi gitu, yang bisa ngobrol lantang di depan orang banyak. Nah, tapi sekarang aku shifting dari yang aku ngobrol ke depan orang banyak, aku ngobrol ke orang-orang yang memang walaupun sedikit gitu ya. Karena di sini kan hitungannya satu kelas tuh maksimal aja biasanya cuma diambil satu perangkatan tuh 12 atau 15 gitu ya. Setidaknya aku bisa berbicara dengan orang-orang yang mungkin besok bisa selantang aku ketika ngobrol, bisa selantang aku ketika berkarya gitu. Jadi aku bilang ngajar ini giving back to society lah hitungannya. Apa yang udah aku dapatkan selama ini, apa yang sudah aku pelajari, ini kalau tidak aku teruskan ke orang-orang lain, wah ini bahaya gitu lah aku pikir. Jadi saya takutnya aku nggak ikut serta dalam urusan regenerasi ya. Nah, regenerasi ini penting banget sekarang kalau aku bilang. Jadi memang karena gini nih yang jadi masalah ya kadang-kadang di dunia yang aku geluti lah ya. Yang jadi masalah tuh gini. Kita udah dapat ilmu, terus kita simpen pelit sendiri gitu ya. Kita simpen sendiri kenapa? Karena ini kunci nih. Aku mau cari duit, ini ilmuku. Kalau aku bagiin ke orang lain, ntar orang lain jadi juga dong. Nah, tapi yang jadi masalah adalah di situ egois banget kalau aku pikir. Egois banget karena kenapa? Kita hidup dari ekosistem. Ketika dalam ekosistem tersebut kita nggak juga ngasih knowledge ke, anggaplah yang baru tumbuh di ekosistem, otomatis bisa jadi ke depan ekosistem yang selama ini menghidupi kita ini mati. Itu istilahnya kalau aku bilang kayak nggak berterima kasih sama ibu sendiri kalau aku pikir. Nah, jadi ya salah satunya ini juga ya, aku kenapa ngajar di sini ya, aku ngajarnya kenapa, karena aku pengen tetap sehat. Karena aku jarang ketemu manusia, gitu. Aku malas banget ketemu orang banyak. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, depan komputer, bikin sesuatu, gitu, segala macam. Kalau aku nggak ketemu orang, ngobrol, itu
lama-lama juga jadi masalah gitu. Jadi tadi aku bilang ya, makhluk individual, makhluk sosial ya. Di sini aku terapin urusan makhluk sosial ya deh. Ya termasuk salah satunya dengan podcast ini gitu ya. Jadi teman-teman ketika memang tertarik, ya silakan aja datang ke JAS gitu ya. Kalian bisa pelajari apa yang kalian inginkan. Karena gini sekarang, urusan visual banyak banget sekarang orang ngomong aku konten kreator, aku video kreator dan lain-lain segala macam. Visual yang bagus itu tidak akan ada tanpa ada suara yang bagus karena itu satu paket. Betul. Gitu ya. Banyak sekali sekarang orang ngomong visual, tapi orang yang atau berkutat di bidang audio ini sedikit banget. Lapangannya masih luas. Lapangannya luas banget masih banyak hal yang bisa kalian lakukan di sini. Cuma permasalahannya itu tadi, nanti kita obrolin tadi ya. Visual itu enak. Kenapa? Karena kelihatan. Audio itu klinik. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih benda apa, nggak kelihatan segala macam. Mesti didengar. Dan dengar itu lebih erat dengan sesuatu yang emosional, rasa dan segala macam. Nah itu yang mungkin bisa jadi satu sudut pandang buat kalian berpikir nantinya. Nah untuk project-project nih Mas yang lagi digarap sebagai produser, apa aja nih kayak project terbaru atau project yang memang lagi digarap aja? Oke. Kalau yang di JAS sendiri, terakhir kemarin yang paling terdekat kalau di JAS ya, yang di JAS ini kemarin album terbarunya Endang Sukamti itu di sini gitu ya. Terus ada banyak. Aku malah nggak hafal yang project yang digarap di sini ya. Cuma kalau misal sekarang pribadi, aku lagi ada ngerjain beberapa artis gitu ya. Ada satu band dari luar Jogja gitu, dari luar seberang pulau gitu ya. Yang kemungkinan besok ada sinyalmen mereka bakal ditarik sama label di Jakarta, ada kemungkinan ya. Terus ada satu lagi yang paling lucu menurutku, aku lagi produce artis Mandarin. Hal yang ngapain gitu loh. Karena menurutku menarik gitu loh. Menurutku menarik kalau kita bicara culture sekarang. Ketika di sini kan orang garap pop Jawa gitu ya. Iya. Itu kan salah satu kultur di Indonesia. Ya otomatis kita ngomong budaya Tionghoa ini juga salah satu kultur yang udah lama ada di Indonesia gitu loh. Bahkan sebelum Indonesia ada. Aku pikir sesuatu tantangan juga gitu loh. Buat garap sesuatu yang anggaplah ternyata tidak akrab dengan kulturku gitu loh. Aku mesti pelajari bahwa, karena lucunya gini ya. Orang-orang Tionghoa itu punya puisi mereka tuh punya alur yang berbeda dengan orang-orang anggaplah kita, dan bahkan banyak mungkin orang-orang Tionghoa juga udah nggak paham. Gitu. Udah, karena mereka udah budaya, aku nggak tahu itu cuma nenek moyangku gitu. Nah aku coba pelajari itu lagi, cara mereka bercerita, cara mereka membangun musikalnya, cara mereka membangun visualisasinya itu lagi tak pelajarin karena aku kebetulan lagi ada garap satu artis Mandarin. Nah terus yang terakhir ada beberapa yang lain. Tapi yang lagi sedang tak pikirkan dengan sangat pusing kepala ini sekarang adalah album solonya Ivan Seventeen. Kenapa? Karena dari obrolan di awal ya, aku sama Ivan itu adalah gimana caranya ya aku pengen keluar dari bayang-bayang Seventeen gitu. Musiknya apa segala macam. Otomatis aku harus menyiapkan satu image baru buat dia dalam bentuk musikal dan dalam bentuk cara bercerita. Karena menurutku yang aku bilang kayak gini ya, ini musik itu tidak akan pernah bisa bertahan kalau kita nggak berani untuk relevan ya hitungannya. Jadi istilahnya sekarang mungkin yang dengerin Seventeen ya udah di umur 30-an, udah di umur mungkin kayak Ciduk gitu umur 70-an sekian. Jadi mungkin udah punya anak, udah punya istri atau punya suami dan segala macam. Nah, tapi justru ketika kita tidak mengembangkan ke teman-teman yang jauh lebih muda, yang punya pemikiran beda, ini agak fatal gitu ya. Betul. Nah, jadi ini si Ivan lagi aku bentuk gimana caranya dia bisa lebih relevan dengan zaman gitu ya, tapi tanpa menghilangkan karakter dasarnya dia. Nah, kemarin juga kebetulan mungkin 60 atau 70% dari projectnya si Ivan ini, karena ini bentuknya album besok. Itu kebetulan aku yang bikin gitu. Aku yang nulis lagunya, aku yang produce, aku yang bikin komposisi, aku yang arrangement. Jadi aku tinggal ngobrol sama dia, kamu mau dibawa lebih kemana nih, kamu pengen ngobrol tentang apa nih. Nah itu lagi yang sekarang lagi tak kerjakan dengan sangat nih sekarang itu gitu, yang lagi benar-benar sangat memusingkan gitu.
Nah, ngomong-ngomong tadi ya Mas ya, lagi ngegarap yang tentang Ipan nih, mulai dari pembuatan lagu, terus karakter, itu. Berarti sebagai produser itu apa aja sih Mas yang digarap? Siapa tahu nih nanti ada rekan-rekan yang tertarik menjadi produser. Ya, Dan oke. sekalian tips-tipsnya Mas untuk jadi produser itu kayak mana? Produser tuh aku bilang ini ya. Ini kalau kita pakai bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya tuh mastermind namanya. Bagian Jawa bagian Nottingham. Jadi mastermind itu aku bilang istilahnya ketika, karena aku juga kebetulan udah lama banget ya aku terlibat di tim. Ini salah satu yang menarik ya. Aku terlibat di tim penjurian khusus untuk idol kayak X Factor dan lain-lain. Di situ aku awal-awal belajar bahwa ketika ada satu ruangan tempat kita audisi gitu ya. Karena yang kita tahu kan sekarang kan kalau idol itu kan yang milih kan misal Ahmad Dhani apa segala macam. Juri-jurinya lah ya. Itu yang sudah kami seleksi. Oh. Seleksi awal itu justru malah di tim kami gitu ya hitungannya. Kami ngelihat duluan ini bener nggak nih, ini beres nggak nih hitungannya. Jadi simpelnya sekarang kalau misal kenapa produser jadi mumet sekali ya. Kita harus bisa ngelihat di luar. Di luar tuh maksudnya bukan cuma ini suaranya bagus, nih cakep, nih cantik dan segala macam, nggak itu. Pertama mereka masuk dalam ruangan itu udah kelihatan ada yang namanya star quality. Ini anak bisa nih. Kita udah tahu ada insting ke arah situ. Ini anak bisa nih, terus dibentuknya ke arah mana kita udah tahu gitu ya. Nah, produser itu jadi sangat memusingkan, tapi juga jadi sangat menarik karena pada akhirnya kita bisa menentukan orang ini harus jalan kemana. Kita harus bisa ngelihat mereka lebih dalam dari mereka ngelihat diri mereka sendiri gitu ya. Nah, itu yang menurutku kalau buat aku menarik Challenge banget. banget tuh. Challenge banget. Karena kita di situ mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar psikologi juga. Dan dalam produser tuh ada yang namanya psychological hearing. Jadi kita mendengar sesuatu tuh bukan berdasarkan oh ini suara motor, ini suara mobil, enggak. Kita dengar sesuatu tuh berdasarkan dari suara ini perasaan apa yang bisa dihasilkan dan bisa ditangkap oleh orang lain. Itu sampai sedalam itu gitu ya. Nah, di luar itu tapi memang harus ada dasar-dasar kayak ya seorang produser wajib menguasai yang namanya audio engineering. Seorang produser wajib menguasai sesuatu yang kita ngomong art gitu ya. Kita ngomong songwriting, kita ngomong apa dan segala macam itu wajib aku bilang. Nah, ntar semua keilmuan itu digabungkan, akhirnya itu membisakan kita buat bentuk sesuatu gitu loh. Jadi istilahnya anggaplah artis yang kita tangani ini sebagai tanah liat. Kita yang bentuk mereka jadi patungnya. Mau patung seperti apa ya udah kita yang bentuk gitu loh hitungannya. Nah, tinggal kita ngelihat karakter mereka. Ini tanah liatnya lebih lembut atau lebih keras. Itu jadi kita tinggal sesuaikan apa yang kita bentuk dengan karakter dasar mereka. Nah, dan sekarang memang terutama di jazz ya, lagi ada beberapa murid-murid dan mantan muridku yang memang lagi tak poles terus gitu. Kamu gimana caranya kamu bisa jadi seorang produser gitu. Hitungannya kamu yang ambil, kalau sekarang kita ngomong musik Jogja bisa dibilang nggak terlalu berkembang ya kalau aku bilang. Tadi aku bilang bahwa memang Sheila on Seven itu terakhir Sheila on Seven, nggak ada hal yang baru gitu ya. Betul. Sekarang kalian yang gerak. Jangan kita berharap musisi yang gerak. Kalau musisi sekarang sibuknya istilahnya cuma gimana gampang lah tinggal cover. Kalian yang gerak. Kalian cari talent-talent yang keren yang ada. Kalian poles, kalian bentuk. Jadikan dia mungkin Sheila on Seven kedua, ketiga, keempat, kelimanya ke Jogja. Jadi mungkin istilahnya kayak gitu ya. Dan aku juga banyak dapat kritik sih. Lah, Mas sendiri kok jarang banget sih garap yang teman-teman yang ada di Jogja gitu ya. Karena memang aku dari kemarin tuh garapnya mesti di luar. Karena memang di Jogja ini dalam beberapa tahun belakangan ini aku agak sedikit susah ketemu talent yang sesuai dengan selera aku. Aku nggak tahu kenapa. Tapi memang mungkin karena ini sih, salahnya di aku juga. Salahnya adalah aku memang sekarang lagi jarang keluar kalau di Jogja. Maksudnya jarang ngider muter dan kalau melihat ada sesuatu yang baru atau enggak gitu ya. Nah, aku belum banyak melakukan hal itu ya. Jadi kebetulan karena memang tiba-tiba Jakarta, tiba-tiba di Kalimantan atau tiba-tiba di mana gitu. Aku lebih banyak ke arah situnya. Tapi memang di Jogja sendiri dari kemarin aku lebih concern moles produsernya ketimbang moles artisnya gitu. Jadi yang aku pengen siapkan adalah gimana caranya di Jogja ini punya ya produser-produser yang keren gitu loh. Karena sebenarnya banyak gitu, cuma nggak kelihatan. Dan musisi masih belum banyak yang sadar kenapa sih mereka mesti pakai produser. Karena gini ya, kalau musisi itu kan simpelnya berpikirnya adalah soal musik gitu, soal musik ini dan segala macam. Tapi
kadang apalagi di Jogja. Kenapa kita kalah dengan Jakarta atau Bandung? Orang Jakarta itu paham banget yang namanya marketing. Orang Jakarta dan Bandung itu paham banget gimana cara ngejual dirinya. Mereka percaya dirinya jauh lebih tinggi. Di sini kita simple lah kalau kita ngomong job aja ya, ngomong job. Ini nih, kamu kerjain ini, rate berapa? Terserah deh, ada ngikut aja deh. Itu aja susah menurutku. Betul. Aku di Jogja sering dapat kritik. Malas ngerjain Mas Momo, mahal. Kenapa? Gara-gara dari awal aku udah berani matok gitu. Aku segini. Dan di Jogja itu kayaknya jadi budaya yang menurutku agak jelek juga ya. Agak jelek menurutku malah. Ya karena memang ya terserah deh berapa, ngikut deh berapa. Itu aja udah susah gitu loh. Nah, kenapa kita butuh produser? Karena produser itu akan berani ngomong, kamu nggak seharusnya di sini. Kamu harusnya ngambil jalan yang agak ke sini dikit, terus belok ke kanan dikit, terus ambil ke kiri. Misalnya. Nah, di sini kadang musisi itu ya udahlah kita kerjain sendiri dah dan segala macam. Tanpa ada pandangan lain. Padahal yang namanya pandangan lain di sini penting banget, apalagi ini bidang yang spesifik ya. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya otomatis musisi cuma bisa dapat insight, cuma bisa dapat referensi itu dari yang ada di sekitar. Padahal yang sekitarnya sama. Akhirnya jadi sama semua dong. Jadi masalah gitu loh. Dan produser itu wajib mikir out of the box. Atau malah kalau aku sendiri ya, aku nggak mikir out of the box. Aku mikir there is no box. Nggak ada kotak sebenarnya, kita mau kemana aja sah. Misal dari awalnya yang ada kemarin yang aku kerjain ya, dari satu band lah gitu ya, yang musiknya indie gitulah, indie skena zaman sekarang. Cut, kita ambil jalur beda nih. Aku tarik kalian ke arah sesuatu yang lebih elektronik, lebih dance dan segala macam. Hah? Tapi ketika itu dilakukan, mereka oh iya ya. Kenapa kami nggak dari kemarin kayak gini ya gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi ini dari latar belakangku seneng adventure mungkin ya. Bahwa terkadang jalan-jalan yang aneh gitu, jalan-jalan yang nggak kita pikirkan tuh bisa membawa kita ke tempat yang lebih indah. Nah, jadi hal-hal kayak gitulah. Jadi misalnya kita ngomong produser ya, kalau kalian memang dari awal pengen banget jadi produser, ya membiasakan untuk berpikir sesuatu yang nggak umum. Karena buat aku sendiri kata umum itu aja kadang-kadang ini ambigu gitu ya. Kamu nggak umum. Biasa kalau teman-teman bilang ra umum gue keren. Ra umum gue keren karena ra umum gue akan membawa kita ke tempat sesuatu yang mungkin jauh lebih oke. Atau mungkin bisa jadi nyemplung jurang juga ya. Dan itu pelajaran gitu. Nyemplung jurang itu menurutku ya kalau bisa kita ambil pelajarannya itu keren. Yes. Gitu. Hal-hal seperti itu gitu ya. Nah Mas, ngomong-ngomong tentang produser, tentang kayak ngelatih untuk di jazz sendiri ya Mas ya, untuk ikut pelatihan di sini tuh berapa lama sih? Programnya itu masing-masing ya. Ada yang privat itu sendiri-sendiri gitu ya. Yang satu orang, terus aku tuh lupa sebenarnya. Karena aku sekarang tuh udah tinggal nerima WhatsApp aja jadwal keluar, oke, ngajar gitu ya. Cuma pasti sekitar 3 bulan, sekitar 3 bulanan. Privat itu lebih banyak teknis, tapi kalau misal reguler gitu bareng-bareng, nah itu banyak praktek gitu. Kita memang praktek semua, jadi kita bawa artis ke sini gitu ya. Kita cari gitu artis siapa yang mau kita coba belajar produce, bawa ke sini, direkam bareng-bareng, dipelajarin bareng-bareng, diolah bareng-bareng, post produksi bareng-bareng. Nah, sembari di sini yang pengajar-pengajar akan ngasih knowledge, ngasih insight-nya, dinilai dan segala macam. Nah, kayak gitu sih istilahnya. Ini Mas terakhir nih ya, kan kita udah banyak nih ngomong tentang kayak musik, produser. Aku penasaran Mas tentang Jima sendiri. Ini tuh mau dibawa kayak gimana, terus project kedepannya apa, terus karya, apakah bakal ngeluarin karya terbaru atau kayak gimana sih Mas? Aku bilang untuk saat ini ya. Mungkin kalau dulu pas zaman aku di Captain Jack tuh mah biasa aku bikin. Maksudnya banyak gitu yang kayak gitu pada saat itu gitu ya. Tapi kalau Zima sekarang nih aku pikir Zima ini lagi pengen ku setting jadi perusuh aja sih. Karena kayak gimana tuh Mas? Kerusuhan sekarang nih seru gitu loh. Ketika memang semua pola pikir orang tuh sama banget, ada satu yang beda banget nih jadi perusuh gitu, dan itu penting aku bilang. Jadi sesuatu yang keluar dari status quo tuh penting. Ya, cuma memang sekarang itu, jadi memang karena kesibukan masing-masing dari kami memang agak belum terlalu difokuskan buat ke situ ya, karena pada sibuk. Karena rata-rata sekarang udah inilah kita ngomong bapak-bapak ya.
masing-masing udah punya istri, udah punya anak gitu dan segala macam. Jadi memang lebih concern ke area dapur dulu hitungannya. Tapi ya sambil juga kami masih mikirin Zima ini mau kemana. Tapi yang pasti sekarang ini lagi ada 2 single yang lagi iseng-iseng kami garap gitu ya. Kalau bagi yang tahu Zima dari kemarinnya ketika memang dengar lirik, terutama lirik ini sebenarnya orang mau ngomong apa sih gitu lah. Atau banyak gitu loh, misal buka di YouTube gitu yang di komen segala macam. Ada yang paling parah tuh gini intinya. Ngapain sih bikin musik nyindir-nyindir orang gitu ya. Ya justru serunya di situ gitu loh. Ada pemikiran baru. Orang sekarang tuh kan tadi aku bilang, orang-orang baper sekarang ini, gerombolan-gerombolan baper ini sangat anti kritik, takut gitu, rapuh gitu loh. Istilahnya secara mentalitasnya rapuh gitu. Nah, justru aku di situ malah jadi istilahnya kalau orang anggaplah waktu kita kecil ya, kecil itu kan juga sama kan, diajak dikit nangis segala macam. Tapi kalau dari kecil kita nggak pernah dibully, aku dulu aku sangat anti yang namanya pembulian ya. Karena dulu di Captain Jack itu banyak banget tuh soal bully dan segala macam. Tapi kan itu intinya pada saat itu ya gimana caranya kita bangkit dari kasus itu ya. Nah sekarang ini kan justru dikit-dikit bully salah. Enggak, aku malah sekarang aku mau ngomong bring back bullying mungkin malah ya. Orang-orang sekarang ini butuh dibully. Karena yang aku tahu gitu, karena aku pernah jadi korban dan aku juga lebih sering lagi jadi pelaku sebenarnya waktu sekolah. Kalau kita nggak dibully, udah dewasa kita lemah banget, rapuh. Tapi kalau kita tahu rasanya dibully dan segala macam, udah gede, kita tahu, kita udah mulai kebal mentalnya gitu loh. Malah sekarang aku pikir ya bring back bullying aja mending. Ya sekali lagi ya, maksudnya bukan kita ngomong ayo bully gitu, ayo bully juga. Enggak, tapi butuh mungkin. Kita butuh saling mengejek satu sama lain agar kita jadi jauh lebih kuat gitu loh. Karena ada nih salah satu karya Zima gitu yang tulisannya intinya gini. Baja itu tidak bakal keras, tidak bakal bisa jadi baja kalau dia nggak dibakar. Baja itu bakal jadi keras kalau dia dibakar. Ya, dan cuma memang yang bisa bikin orang jadi kuat itu cuma rintangan gitu loh hitungannya. Jadi sekarang kalau kita mau hidup aman-aman aja, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang bully, otomatis kita jadi lembek gitu loh, jadi lembek pada akhirnya. Dan orang sekarang ini sangat, apalagi sekarang ngomong mental health this, mental health that, anxiety dan lain-lain. Kayak zaman kemarin tuh nggak ada deh barang-barang ini. Kenapa? Karena orang nggak cuek-cuek aja gitu loh. Maksudnya, kalaupun hari ini kita punya masalah, ya memang hidup itu masalah. Kalau masalah udah selesai, ya ada masalah baru. Besok pasti akan ada 2 atau 3 masalah baru dan itu normal. Nah sekarang nih pengennya hidup tuh pengen tenang, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada, itu bukan hidup. Simple, kalau mau pengen nggak kayak gitu, mati. Sesederhana itu gitu loh. Jadi bring back bullying. Ini aku bisa di-cancel nih. Agak mepet jurang nih. Nggak apa-apa lah. Asik, seru. Hidup tuh butuh seru. Hidup tuh butuh seru ya Mas ya. Oh beda, hidup tuh butuh seru. Nah, untuk sahabat Radio Jogja, kayaknya kita udah banyak bahas sama Mas Momo nih, mulai dari musik, produser, bahkan sampai bully-bulian. Nah, untuk sahabat Radio Jogja, jangan lupa untuk follow. Ini Mas boleh mau promosi dulu sekalian untuk Instagram Jazz atau sosial media Jazz kayak gitu loh. Instagram apa ya? Aku lupa Instagram. @aku_biru gitu ya. Terus paling kalau buat yang pengen tahu project-projectku itu ada di @meru_records sama @meru_pop_official kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Gitu ya. Tapi ya, nanti dicatat di bawah. Nah, semuanya sih sudah aku dirangkum di IG pribadiku ya, di @aku_biru. Terus buat teman-teman yang mungkin, buat teman-teman dunia pendakian segala macam ya, itu ada di YouTube, itu aku udah di Kembara Biru gitu ya. Tapi sekarang aku lagi vakum sedikit karena memang pertama lagi banyak project yang ditanganin. Nah, kedua lagi sekarang kebetulan partner mendakiku lagi hamil gitu. Jadi aku mesti agak-agak siaga gitu ya. Jadi kita nggak hiking ini dulu lah. Tapi cuma ini hamil-hamil pun masih aku paksain, ayo kita hiking gitu lah. Jalan tempat-tempat yang ringan lah gitu loh. Karena aku nggak pengen anakku besok cuma ngadap HP ya. Aku pengen anakku besok yang ngadapnya hutan dan segala macam. Nah untuk Jazz sendiri Mas, kalian nih siapa tahu mau promosi kalau Jazz. misalnya
kepo-kepo tentang les di silakan sini ke Instagramnya Jas, itu lengkap gitu. Konten-kontennya udah lengkap semua di situ. Aku malah lupa Instagramnya Jas apa gitu. Ntar kalian cari sendiri lah. Ada Jogja Audio School gitu. Oke, alamatnya aja. Alamatnya aja ntar lihat di sini gitu ya. Udah ada gitu ya. Tapi itu pasti jurnalnya udah ada di situ semua. Tinggal yang pasti buat teman-teman di luar sana, bahwa kalau sekarang kita ngomong tentang konten kreator, digital kreator dan lain-lain, ingat satu hal, bahwa visual yang baik itu tidak akan ada tanpa ada audio yang baik. Kalau kalian pengen tahu audio yang baik seperti apa, datang ke Jas. Dah, gitu aja sih. Mantap. Mas Momo, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sama kita diganggu nih. Semoga nanti partner hikingnya lancar sampai hari H. Nanti Oke, anaknya oke. semoga sehat dan bisa sesuai harapan. Mungkin menjadi pelaku. Jangan juga sih, bahaya Mas. Nggak apa-apa lah, tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Yang penting bisa buat jaga diri ya Mas. Oh ya, pasti karena memang ya aku sama istri itu kebetulan memang dari dulu agak seneng karena sama-sama berangkat. Aku juga dari dulu SD, SMP, SMA itu atlet bela diri, istriku juga begitu, atlet bela diri juga. Jadi nggak mungkin anakku tuh nggak bakal berurusan sama hal itu tuh, nggak mungkin. Jadi paling nggak nanti umur 3 atau 4 tahun dia udah tahu ngambil stance yang benar, itu penting menurutku. Oke, semoga doa-doa yang baik selalu menyertai ya Mas ya. Amin, kayak gitu. Terima kasih untuk Sobat Radar Jogja. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kita di @radarjogja, dan untuk akun YouTube di @radarjogja channel dan @radarjogja podcast. Dan jangan lupa Instagramku di follow juga di @megacatur05. Gitu Mas sih. Oke, Mas Momo, terima kasih banyak waktunya. Semoga ada part-part berikutnya nih Mas, bahas yang lain, mungkin bahas pemilu. Ini aja udah 10 episode kayaknya. 10 episode. Oke, see you Sobat Radar Jogja. Bye.